Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Yulianti, NIM 19210072. Saya adalah salah satu mahasiswi IKIP Siliwangi dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, video kali ini diajukan untuk memenuhi nilai mata kuliah Teori Belajar Bahasa dengan dosen pengampu yang saya hormati Bapak Suhud Aryana MPD. Nah, di sini saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran terkait materi yang telah disampaikan di setiap pertemuan. Kali ini saya akan membahas sedikit pemahaman saya terkait dengan hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa yang dibahas di pertemuan keempat. Nah, sebelum menjelaskan keseluruhan, di sini saya menuliskan tentang pengertian hakikat bahasa menurut para ahli. Nah, saya menuliskan 4 ahli yang mencetuskan terkait pengertian hakikat bahasa. Yang pertama ada menurut Warlow tahun 1972, dan yang kedua ada menurut Webster New College Dictionary tahun 1981, dan yang ketiga menurut Kencono ed. pada tahun 1984 di halaman 2, dan yang terakhir ada menurut Haliday dan juga Hasan pada tahun 1991. Langsung saja ke pengertian hakikat bahasa menurut Wardow, yaitu sebuah simbol bunyi yang arbiter yang digunakan untuk berkomunikasi manusia. Yang kedua, menurut Webster New Collegiate mengungkapkan bahwa hakikat bahasa adalah sebuah alat untuk mengomunikasikan gagasan, perasaan seseorang yang sistematis melalui penggunaan tanda, suara, gerak, atau tanda-tanda yang disepakati yang memiliki makna yang telah dipahami. Nah, yang ketiga menurut Kencono ed. Beliau mengungkapkan bahwa hakikat bahasa andalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Yang terakhir menurut Haliday dan Hasan. Haliday dan Hasan mengungkapkan bahwa pengertian hakikat bahasa adalah salah satu dari sejumlah sistem makna yang secara bersama-sama membentuk budaya manusia. Untuk poin yang kedua, di sini saya menuliskan terkait fungsi bahasa. Secara keseluruhan, fungsi bahasa menurut fungsi sosialnya yaitu mengacu pada peranan bahasa, yakni sebagai alat komunikasi dan alat interaksi manusia. Di sini dicetuskan menurut Haliday pada tahun 1975 dalam Topkin dan Hoskin tahun 1995 mengungkapkan ada 7 fungsi bahasa. Yang pertama ada fungsi personal, di mana fungsi personal itu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, atau perasaan pemakainya. Yang kedua ada fungsi regulator, di mana fungsi regulator ini merupakan penggunaan bahasa untuk mempengaruhi sikap, pikiran, atau pendapat orang lain seperti bujukan, rayuan, permohonan, ataupun perintah. Contohnya seperti ini. Contoh fungsi regulator kayak misalkan, tolong dong, saya minta tolong untuk tutup pintu itu agar angin tidak masuk, atau bisa jadi permohonan saya, mohon bebaskan saya dari sini. Untuk poin yang ketiga ada fungsi interaksional. Fungsi interaksional yaitu penggunaan bahasa untuk menjalin kontak dan menjaga
hubungan sosial seperti sapaan, simpati, atau penghiburan. Kayak misalkan jika pagi seseorang bertemu dengan seseorang, mungkin akan menyapanya, "Hai, selamat pagi, apa kabar?" Atau mungkin, "Bagaimana kabarmu hari ini?" jika mereka sudah lama tidak bertemu. Nah, di nomor 4 ada fungsi informatif, di mana penggunaan bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan atau budaya, sehingga seseorang akan tahu mengenai perkembangan informasi yang berkembang saat ini. Untuk selanjutnya ada fungsi heuristik. Fungsi heuristik yaitu penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi seperti pertanyaan atau permintaan penjelasan atas suatu hal. Misalkan seorang guru menjelaskan perihal materi untuk pertemuan kali ini. Nah, di akhir pemaparan materi, seorang siswa bertanya untuk meminta penjelasan terkait materi secara rinci, sehingga siswa tersebut bisa mencerna pemaparan materi si guru tersebut dengan sangat baik. Untuk selanjutnya ada fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif yaitu penggunaan bahasa untuk memenuhi dan menyalurkan rasa estetik atau keindahan. Kayak misalkan fungsinya itu misalkan bahasa diubah menjadi sebuah lagu yang memiliki irama yang sangat baik. Atau bisa jadi bahasa itu dibuat untuk membuat sebuah karya sastra. Misalkan dibuat puisi ataupun dibuat kayak dongeng, cerpen. Nah, itu sangat berguna sebagai imajinasi seseorang. Yang terakhir ada fungsi bahasa instrumental, di mana penggunaan bahasa untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya, seperti seperti saya ingin. Nah, untuk poin selanjutnya di sini saya menuliskan ragam bahasa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ragam bahasa. Sebelumnya siapa sih yang tidak tahu ragam? Artinya ragam itu berarti banyak ya. Bersuku cabang. Nah, di sini dituliskan bahwa ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disebabkan oleh pemakai dan pemakaian bahasa. Kemudian selanjutnya di sini saya menuliskan 3 poin terkait ragam bahasa. Yang pertama, dari segi penutur atau pemakai. Yang kedua, dari sudut pemakai. Yang ketiga, dari segi kelompok sosial. Nah, bagian-bagian dari ragam bahasa ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dari segi penutur atau pemakai, ini mengandung unsur yang mempengaruhinya, yaitu daerah asal penutur atau pemakai bahasa. Misalkan daerah asalnya nih dari Sunda, pasti ragam bahasanya menggunakan bahasa Sunda. Kalau misalkan si asalnya ini dia berasal dari Jawa, pasti bahasanya berlogat Jawa. Kemudian yang kedua ada kelompok sosial. Misalkan kelompok sosial, kalau ini masyarakat tingkat menengah ke bawah. Misalkan kalau yang ini masyarakat tingkat tengah, kemudian yang ini masyarakat tingkat atas. Kemudian yang terakhir, sikap berbahasa. Di poin nomor 2, dari sudut pemakai, itu mengandung bahwa ada 3 unsur yang mempengaruhinya. Yang pertama, bidang atau pokok persoalan yang diperbincangkan. Misalkan ketika suatu rapat ini bahasannya membahas terkait apa? Misalkan terkait kasus yang sekarang ini sangat sedang viral ya, tentang
kasus COVID-19. Pasti di dalam acara itu akan terus mengorek-korek terkait si virus itu, terus membahas terkait si virus itu. Kemudian sarana atau media yang digunakan, misalkan menggunakan alat komunikasi ataupun secara langsung berkomunikasi. Yang selanjutnya berdasarkan situasi atau kondisi pemakaian bahasa. Misalkan kalau situasinya sedang genting, pasti pemakaian bahasanya akan menggertak. Kayak misalkan terjadi kebakaran, cepat semuanya keluar, ini akan terjadi kebakaran. Nah, untuk yang terakhir dari segi kelompok sosial, sama di sini juga ada 3 unsur yang mempengaruhinya. Yang pertama, kedudukan pemakai bahasa, yang kedua, jenis pekerjaan, dan yang ketiga, pendidikan. Nah, akan berbeda sekali misalkan jika orang berpendidikan berbahasa dan jika orang yang tidak berpendidikan berbahasa. Kalaulah yang berpendidikan mungkin akan lebih sopan, bisa jadi yang kurang berpendidikan mungkin akan lebih ke mencetuskan, bukan kurang sopan ya, tapi mungkin kurang enak didengar lah, istilahnya kasar. Nah, untuk kedudukannya sendiri, misalkan pembahasan anak-anak akan berbeda dengan pembahasan orang dewasa. Di poin selanjutnya di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika menentukan ragam bahasa. Yang pertama, batas antaragam itu dalam kenyataan tidak tegas dan jelas. Kemudian, dalam suatu peristiwa bahasa, seorang tidak hanya menggunakan satu ragam bahasa. Nah, maksudnya seseorang itu misalkan meskipun dia dari orang Sunda, meskipun dia dari orang Jawa, meskipun dia dari Batak, bahasanya beragam. Nah, tapi karena kita sama-sama Indonesia, jelas kita harus bisa berbahasa Indonesia. Jadi, walaupun dari tanah Sunda, walaupun dari tanah Jawa, walaupun dari tanah Batak, pasti kita memiliki bahasa Indonesia, mengerti bahasa Indonesia. Nah, disitulah salah satu fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika, yang mana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang ketiga, tidak ada satu ragam bahasa yang lebih baik atau lebih buruk. Maksudnya, seseorang tidak akan menjelekkan, kalau bahasa Jawa mah gini, kalau bahasa Sunda mah gini. Tidak ada yang seperti itu. Seperti yang tadi disebutkan bahwa meskipun berbeda, kita tetap satu tujuan, yaitu berbahasa Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait pembelajaran bahasa. Sebelum ke makna dari pembelajaran bahasa, kita korek dulu konsep dari belajar. Nah, belajar itu adalah proses penambahan bagian demi bagian informasi baru terhadap apa yang telah mereka ketahui dan kuasai sebelumnya. Nah, maksudnya bagaimana? Dengan belajar, kita akan lebih memahami. Yang tadinya kita hanya tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, kita akan tahu jika 1 dikali 1 sama dengan 1. Atau bahkan kita akan tahu bahwa struktur dari tumbuhan yang disebut tumbuhan itu pasti memiliki batang, daun, bunga, bahkan buah ataupun duri-duri. Oh iya, tidak lupa tumbuhan itu memiliki akar. Nah, selanjutnya di sini saya menuliskan terkait pengertian belajar. Nah, pengertian belajar itu merupakan perubahan tingkah laku siswa melalui latihan dan pengalaman yang dilakukan secara aktif. Maksudnya, sering kita dengar ya terkait pengalaman adalah ilmu yang sangat berharga. Memang benar, karena jika kita turun langsung atau kita yang melalui prosesnya langsung, pasti ilmunya akan lebih terasa.
ilmunya kita akan lebih bisa menjiwai, bahkan kita akan berpengalaman terkait hal-hal itu. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran bahasa. Nah, di sini saya menuliskan satu ahli yang menyebutkan ada tiga tipe yang termasuk ke dalam pembelajaran yang melibatkan tentang bahasa. Yang pertama ada belajar berbahasa, yang kedua ada belajar melalui bahasa, dan yang terakhir ada belajar tentang bahasa. Yang pertama ada belajar bahasa. Belajar bahasa itu melibatkan tentang dua hal. Yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan melalui lisan atau melalui lisan yakni dengan cara berbicara, atau melalui tulisan yakni dengan tulisan. Yang kedua yaitu untuk memahami kemampuan menafsirkan dan menerima pesan yang baik disampaikan secara lisan, bisa dibilang dengan kegiatan menyimak maupun tulisan, atau bisa dikaitkan dengan kegiatan membaca. Nah, yang kedua, belajar melalui bahasa artinya seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari sikap dan juga keterampilan. Jadi dengan melalui bahasa kita akan tahu kalau seandainya orang itu bahasanya kasar, oh berarti dia orangnya keras. Kalau dia berbahasa lemah lembut atau mungkin sopan santun, kita akan bisa menganggap dia bahwa dia itu orang yang mungkin penyabar, penyayang, ya bisa jadi, atau bahkan mungkin kebalikannya. Meskipun bahasanya lembut, bahasanya sopan santun, tapi tidak bisa dipungkiri kalau sikap dia itu orangnya keras kepala. Nah, yang ketiga di sini masih menurut Haliday ada belajar tentang bahasa. Nah, maksudnya gimana? Seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Oh iya, maksudnya gimana? Nah, maksudnya seseorang itu belajar tentang bahasa mengenai misalkan sejarah bahasa, dari mulai perkembangan bahasa seperti apa, kemudian ke penggunaan bahasa di zaman ini seperti apa. Nah, produk bahasanya seperti sastra. Nah, yang termasuk ke dalam sastra itu bisa jadi kayak karya sastra, cerita pendek, atau novel. Nah, yang seperti itu kan pasti mengandung berbagai macam bahasa. Nah, di poin selanjutnya di sini saya menuliskan terkait paradigma atau cara pandang pembelajaran bahasa di SD. Nah, di sini ada 6 paradigma. Yang pertama ada paradigma imersi, yaitu pembelajaran bahasa yang dilakukan dengan menerjunkan siswa secara langsung dalam kegiatan berbahasa yang dilakukan. Misalkan guru meminta muridnya untuk bisa memaparkan pemahaman beliau terkait sebuah materi dengan bahasanya sendiri, dengan kata-katanya masing-masing tanpa terpaku kepada misalkan medianya seperti buku. Nah, dia bisa mencetuskan pemikiran atau gagasan yang dia pikirkan, sehingga dengan demikian guru bisa mengambil kesimpulan terkait dengan tingkat bahasa yang dia miliki.
Di nomor 2 ada employment atau pengerjaan, yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung, jadi ikut aktif serta dalam berbahasa yang bermakna, yang fungsional dan juga otentik. Yang ketiga ada demonstrasi. Maksudnya, cara pandang demonstrasi ini yaitu siswa belajar bahasa melalui demonstrasi dan pemodelan dengan dukungan yang disediakan guru. Nah, di sini siswa diminta aktif untuk berperan langsung menjelaskan perihal materi-materi yang diinginkan oleh guru. Sehingga walaupun demikian, guru tetap memberikan aspirasi-aspirasi sehingga tidak menyulitkan terhadap siswa tersebut. Yang keempat ada responsibility atau tanggung jawab, yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitas berbahasa yang akan dilakukannya. Misalkan dia ingin berbahasa dengan melalui hanya 4 mata, dia dan gurunya, atau melalui dia dan audiens sehingga didengar langsung oleh para siswanya, oleh para teman-temannya. Yang kelima ada trial error atau uji coba, yaitu pembelajaran bahasa yang diberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan dari perspektif atau sudut pandang. Seperti di kegiatan imersi tadi ya. Jadi di sini siswa diminta untuk bisa berperan aktif ketika pembelajaran berlangsung. Sehingga dengan demikian siswa akan lebih bisa memahami kemampuan dirinya sendiri. Yang terakhir ada expectation atau pengharapan. Artinya siswa akan berupaya untuk sukses atau berhasil dalam belajar jika ada merasa bahwa gurunya mengharapkan dia menjadi sukses. Maksudnya dengan dorongan, dengan keadaan, siswa akan memiliki pemikiran yang positif bahwa dia akan bisa melalui pembelajaran, bahwa dia akan bisa menguasai bahasa yang telah dia kuasai sebelumnya. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk sumbernya, di sini saya mengambil dari materi teori belajar bahasa di pertemuan keempat. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.